wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang beranggota Katriana Sarina, Nanda Silviana, M. Ilham Fadila, Agnes Eva Tawijaya, Desta Abi Prabandaru, dan Claudia Nabila Putri. Pemecahan konflik sosial dengan pengendalian sosial. Pengertian pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain untuk mengarahkan peran-peran individu atau kelompok sebagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pengertian pengendalian menurut para ahli antara lain A. Butler, Al-Berger. Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. B. Harton dan Horns. Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang tua atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat. C. Brett J. Johan. Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok atau masyarakat tertentu. Pengendalian sosial memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. 1. Agar masyarakat mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. 2. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan dalam masyarakat. 3. Agar pelaku penyimpangan kembali mematuhi norma yang berlaku. Pengendalian sosial memiliki 4 pola, yaitu pengendalian kelompok terhadap kelompok, pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya, dan pengendalian individu terhadap individu lainnya. Pengendalian kelompok terhadap kelompok. Pengendalian terjadi apabila suatu kelompok menguasai perilaku kelompok lain, misalnya polisi menguasai masyarakat. B. Pengenalan kelompok terhadap anggota-anggotanya. Pengendalian ini terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku anggota-anggotanya. Misalnya, suatu perusahaan yang mencatat seseorang karyawan yang telah berbuat kriminal menggelapkan uang perusahaan. C. Mengintai individu terhadap kelompok. Misalnya, seorang guru yang mengawasi siswa saat ujian berlangsung. D. Pengendalian individu terhadap individu lainnya. Pengendalian itu terjadi apabila individu melakukan pengawasan terhadap individu lain. Misalnya, ibu mengawasi anaknya. Sedangkan fungsi pengendalian sosial adalah sebagai berikut. 1. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. 2. Memberikan imbalan kepada warga yang mentaati norma. 3. Mengembangkan rasa takut untuk tidak melakukan perbuatan yang dinilai mengandung resiko. 4. Menciptakan sistem hukum atau aturan yang disusun secara resmi dan sertai aturan tentang gancaran atau sanksi. 2. Bentuk pengendalian sosial. Pengendalian sosial bisa dipahami dari berbagai dimensi, antara lain berdasarkan sifatnya, preventif dan represif, cara pelaksanaannya persuasif dan koersif, dan jumlah pelaku serta sasaran yang dituju perorangan dan kelompok. A. Pengendalian sosial berdasarkan caranya. Dilihat dari dimensi cara pelaksanaannya. Pengendalian sosial bisa dibedakan atas pengendalian sosial yang dilaksanakan secara persuasif dan pengendalian sosial yang dilakukan secara koersif. 1. Cara persuasif. Cara persuasif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan menekankan pada tindakan yang sifatnya mengajak atau membimbing warga masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. 2. Cara koersif. Cara koersif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan menekankan pada tindakan yang sifatnya memaksa warga masyarakat agar bersedia bertindakan sesuai dengan norma yang berlaku. Cara koersif cenderung menekankan pada berbagai upaya pemaksaan masyarakat. Upaya ini semestinya digunakan semisalnya mungkin. B. Pengendalian sosial berdasarkan sifatnya. Pengendalian sosial terdiri atas upaya preventif dan represif. 1. Upaya preventif. Upaya preventif adalah berbagai upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai gangguan terhadap kedamaian dan ketertiban masyarakat. 2. Upaya represif. Upaya represif adalah berbagai upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengembalikan kedamaian dan ketertiban masyarakat yang pernah terganggu.
C. Pengendalian sosial berdasarkan perilaku dan saran. Bila dilihat berdasarkan jumlah pelaku dan saran yang dituju, upaya pengendalian sosial terdiri atas beberapa hal berikut ini. 1. Pengendalian sosial yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain. 2. Pengendalian sosial yang dilakukan oleh individu terhadap kelompok. 3. Pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok terhadap individu. Sementara pengendalian konflik dengan cara konsolidasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. A. Harus mampu mengambil keputusan secara otonom tanpa campur tangan dari badan-badan lain. B. Lembaga harus sifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian. C. Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik. D. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis. 3. Lembaga pengendalian sosial. Seperti dikatakan bahwa suatu pengendalian sosial terhadap konflik dapat dilakukan melalui lembaga pengendalian sosial. Lembaga pengendalian sosial sering disebut juga lembaga kontrol sosial atau social control. A. Joseph and Rocek. Lembaga pengendalian sosial adalah segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. B. Peter Lee Berger. Lembaga pengendalian sosial adalah berbagai cara digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang. C. John G. Masionis. Lembaga pengendalian sosial adalah berbagai sarana untuk mendorong warga masyarakat agar tidak bersedia mematuhi norma-norma yang berlaku. D. Craig Calhoun, Donald Lake, dan Susan Keller. Lembaga pengendalian sosial adalah segala usaha dari kelompok atau masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hakikat lembaga pengendalian sosial adalah berbagai upaya yang dilakukan kelompok atau masyarakat untuk membuat anggota-anggotanya bersedia mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Ada berbagai jenis lembaga pengendalian sosial yang berfungsi untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang. A. Lembaga kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga yang dibentuk untuk memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. B. Pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga pengendalian yang berhak memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah. C. Lembaga adat. Lembaga adat merupakan pengendalian sosial pada masyarakat tradisional. D. Tokoh agama. Tokoh agama adalah orang yang memiliki pemahaman luas tentang agama dan menjalankan pengaruhnya sesuai dengan pemahaman tersebut. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh pada masyarakat. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Kesimpulannya, pengendalian sosial atau social control adalah setiap cara atau upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait guna mencegah, mengurangi, mengatasi tindakan kriminal agar kehidupan masyarakat menjadi dan tetap tentram serta tertib berdasarkan nilai dan norma yang ada. Baik, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan, kita hanya korban. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih.